Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnar Alamia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data dan jenis-jenis data. Pengertian data. Data merupakan gambaran kejadian suatu masalah yang merupakan sumber informasi untuk penelitian. Data secara bahasa diartikan sebagai keterangan nyata dan benar yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian untuk analisis atau kesimpulan. Jenis-jenis data. Data terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2 juga, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, terbagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinum. Dan terakhir, berdasarkan skala pengukuran. Terbagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berdasarkan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek maupun objek penelitian. Data primer sifatnya data yang terbaru dan asli, dan data tersebut dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, tes, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti yang tidak secara langsung dikumpulkan, melainkan mengambil data yang sudah ada, dengan kata lain sebagai tangan kedua. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, nilai ulangan harian siswa, dan lain-lain. Berdasarkan sifat data. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, atau transkrip. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan proses dan cara mendapatkannya, data diskrit dan data kontinum. Data diskrit yaitu data dalam bentuk angka, bilangan, yang diperoleh dengan cara membilang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Contoh data diskrit, misalnya jumlah sekolah dasar di negeri Kecamatan Laonti sebanyak 20 dan jumlah siswa laki-laki di SD Negeri 6 Konawe Selatan sebanyak 67 orang. Itu merupakan contoh data diskrit. Data kontinum yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Misalnya, untuk mengukur tinggi badan. Seperti saya, tinggi badan saya adalah 150. Itu merupakan contoh dari data kontinum. Berdasarkan skala pengukuran, terbagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio.
Data nominal sering disebut data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Dikatakan sebagai data kategori karena dalam skala nominal, data tidak dapat dipastikan apakah kategori 1 mempunyai derajat yang lebih tinggi dari kategori yang lain, atau kategori itu lebih baik dan lebih buruk dari kategori yang lain. Contoh data nominal, misalnya jenis kelamin, dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan yang dibedakan petani, pegawai, dan pedagang. Misalnya golongan darah juga, golongan darah dibedakan atas golongan darah O, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB. Itu merupakan contoh dari data nominal. Data ordinal, yaitu data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Jadi, skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Contohnya misalnya tingkatan pendidikan dikategorikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendapatan juga dikategorikan sebagai ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Itu merupakan data ordinal. Data interval, yaitu data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu, serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Contoh data interval, misalnya temperatur atau suhu tubuh. Sebagai skala interval, suhu tubuh 30 derajat Celcius jelas lebih panas daripada suhu 24 Celcius, tetapi tidak bisa dikatakan suhu 36 derajat Celcius 1/2 kali lebih panas daripada suhu 24 derajat Celcius. Alasannya, penentuan skala 0 Celcius tidak absolut, yaitu 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu temperatur sama sekali. Data rasio, yaitu data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, dan data interval. Contoh data rasio misalnya tinggi badan. Sebagai skala ratio, tinggi badan 180 cm dapat mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 adalah 1/2 kali dari tinggi badan 120 cm. Itu merupakan contoh dari data rasio. Referensi dari Anik Widyastuti @uni.e. Mohon maaf pada salah penulisan sedikit, ini seharusnya ID ac.id. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.